Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji uji kompetensi, yang kami hormati guru pamong penguji uji kompetensi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nurheni Hasanah SPD dengan nomor induk mahasiswa 2101640031, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada pagi hari ini akan mengajarkan materi teks persuasif pada kelas 8 dengan KD menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Demikian perkenalan dari saya. Ini adalah kartu ujian saya, Ibu, Bapak dosen dan guru penguji. Demikian perkenalan dari saya. Akan saya lanjutkan dengan praktek mengajar saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Tetap semangat. Tetap belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik. Sebelum kita mulai, salah satu anak memimpin untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Dino dan teman-teman. Baik, sudah kita mulai dengan berdoa dan dari Bu Heni sudah kita mulai dengan bismillah bersama-sama. Baik, ini akan Bu Heni absen dulu nggih, kehadirannya sudah ada termasuk 29 termasuk Bu Heni. Berarti ada yang keluar malahan 28. Berarti ada sekitar 3 sampai 4 anak yang tidak masuk. Yang sudah izin Bu Heni kemarin ada 2 sudah di WA karena hari ini ada yang sakit dan ada yang ke Ngawi. Jadi ada yang posisi di Ngawi yang tidak ada sinyal, itu sudah izin tidak masuk begitu teman-teman. Tidak apa-apa, semoga yang ada di rumah dan belum mengikuti pembelajaran hari ini nanti bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik, yang berikutnya anak-anak pelajaran sebelumnya pelajaran tentang apa ya anak-anak? Menyimpulkan teks persuasif. Menyimpulkan teks persuasif. Kemarin kalau ada yang ingat, ada yang lupa tidak apa-apa, ada yang buat catatan, boleh ingatkan lagi. Ya betul. Materi sebelum hari ini adalah menyimpulkan isi dari teks persuasif. Betul sekali. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menelaah teks persuasif. Dari apa? Dari struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk struktur dan kaidah kebahasaannya itu punya manfaat. Kalau sebuah teks itu baik, berarti itu strukturnya juga baik. Juga lengkap dari urut dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu strukturnya lengkap, ada 4 itu lengkap. Terus kaidah kebahasaannya juga bagus. Ada di situ, itu berarti sebuah teks persuasif. Manfaatnya apa? Nanti saat kita mengungkapkan kepada orang lain, apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita tuliskan dalam bentuk teks persuasif itu lebih paham. Orang lain itu lebih paham dan mau mengikuti apa yang kita mau atau apa yang kita tuliskan, apa yang kita bicarakan. Dalam kegiatan pada pagi hari ini ada 2 penilaian anak-anak. Yang pertama, penilaian itu secara berkelompok dan individu. Kalau berkelompok itu nanti dari grup WA, dari LKPD.
lembar kerja peserta didik. Terus yang kedua, nanti ada penilaian individu. Individunya dari mana? Dari Google Form. Nanti ada soalnya di pembelajaran terakhir, nanti Bu Heni share atau Bu Heni kirimkan Google Form soal menelaah ini secara individu, penilaian secara individu. Berarti ada kelompok, ada individu. Kalau kelompok nanti itu LKPD, kalau individu nanti berupa soal pilihan ganda di Google Classroom. Selain ada penilaian keterampilan, Bu Heni juga menilai sikap kalian yang aktif pada pagi hari ini dan terpasang kamera wajah di depan kamera. Terus hari ini juga sesuai menggunakan pakaian seragam. Terus keaktifan kalian menjawab dan diskusi, nanti itu ada nilainya sikap. Begitu ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Alat tulis dan buku tugasnya, buku paketnya disiapkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, Bu Heni sudah mengirimkan materi di WA group, di WA kelas, dan di Classroom. Coba kita lihat dulu ya. Ya, materinya sudah Bu Heni kirimkan di WA. Ini stop saja, Bu Heni lihat yang di Classroom. Coba ya nak ya, beda lagi ya. Terlihat tulisannya? Belum kelihatan? Udah. Baik, terima kasih. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan anak-anak. Baik, ini materinya, strukturnya. Baik, ini sudah ada di WA grup kalian. Nah, ya betul, ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Sudah ada di WA dan di Classroom. Yang kedua, Bu Heni juga sudah membagikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Iya, ini yang akan kita kerjakan secara berkelompok, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang menelaah struktur, kaidah dan kebahasaan. Nanti kelompok berapa, kelas berapa, anggotanya. Nah, ini petunjuknya. Baca kembali salah satu teks. Ini teksnya ada 7 paragraf. Terus soalnya nanti dari 7 paragraf itu anak-anak secara berkelompok berdelapan tadi kan kita bagi hanya 4 kelompok, nggih. Ini nanti menentukan strukturnya apa, terus informasi setiap paragraf apa, satu anak satu-satu. Berarti nanti satu anak hanya mengerjakan 1 paragraf, nanti memberi judul teksnya itu apa, temanya apa. Cara kita bekerja selanjutnya, ya ini masih pada orientasi yang pertama, yaitu melihat materi. Tadi materi bahan ajar sudah ada di WA group dan di Classroom. Yang kedua, Bu Heni juga membagikan LKPD, langkah kegiatan juga LKPD sudah Bu Heni bagi di WA dan di Classroom. Terus siswa membaca teks dan memahami ini. Silahkan nanti masuk ke kelompok kecil, kelompok yang 1, 2, 3, 4 itu. Silahkan kalian mulai mengerjakan, mulai menuliskan apa itu, struktur pengenalan isu itu paragraf berapa, isinya apa. Paham anak-anak? Paham. Ya ini kalian tentukan mana yang pengenalan isu, tentukan ke sini paragraf 1 umpamanya. Terus isinya tentang apa? Rangkaian argumen paragraf 2, 3, 4 tentang apa? Ajakan-ajakan paragraf 5, 6, 7 tentang apa? Penegasan kembali paragraf keberapa tentang apa? Hanya seperti itu saja. Nanti perwakilan dari 8 anak itu. Terus kalian beri judulnya apa? Nanti masing-masing saat itu kalian mengerjakan ya cukup 1 atau 2 seperti itu. Terus judul teksnya apa? Beri tema. Nah, kaidah kebahasaan. Yang pertama bujukan atau ajakan. Mana dari teks ini yang merupakan bujukan atau mengajak? 1 kalimat saja. Wah, bosan ya bolak-balik mengupas masalah yang satu ini. Ini mungkin kamu masukkan menjadi ajakan. Silahkan nanti kalimatnya ditulis. Cukup 1 seperti itu. Paham ya? Baik, saling berdiskusi. Silakan Bu Heni tunggu
untuk di kelompok kecil. Silakan tulis dulu. Ayo, Bu Eni mantau di grup WA. Ayo, silakan Bu Eni tunggu untuk mengerjakan di kelompok ini 5 menit cukup ya. Kan satu anak hanya satu paragraf. Silakan kalian tuliskan dulu ya. Silakan presentasi saja ini ya. Silakan kita presentasi. Mbak Gani, perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan apa bagian pengenalan isu, isinya tentang apa? Ya, bacakan saja Mbak. Oke, judul teksnya kira-kira apa ya? Jawab saja yuk bareng-bareng, nggak harus ditunjuk lah. Nggak apa-apa. Ayo. Kira-kira apa yang bisa jawab? Ya, ini di LKPD. Yuk ini lihat di kameranya Bu Eni saja. Tidak dijawabkan kalian tidak apa-apa. Nanti yang bisa menjawab ya Bu Eni kasih bonus mewakili kelompok berapa begitu. Ya. Silakan. Ayo silakan. Bu Eni beri keaktifan di kelompok berapa. Silakan. Mbak Nisa, judul teksnya apa Mbak Nisa? Ini tentang ini. Tentang haki, internet. Apa perlu Bu Eni bacakan dulu teksnya? Selamat berakrab-akrab dengan internet. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat dijadikan tempat dalam jalan ini. Kita tidak tertipu apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama. Itu paragraf ke-7. Paragraf pertamanya, teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Kira-kira menurut kalian, pengenalan isunya tentang apa? Paragraf keberapa? Paragraf 1, 2, 3, yuk kelompok 1. Paragraf berapa? Jawab anak-anak. Ada yang presentasi nih? Paragraf 1. Pinter. Ini tadi Mbak siapa ini? Oke. Kelompok berapa? Mbak Nisa kelompok berapa? Kelompok 3. Betul. Pengenalan isu ada di paragraf 1. Mbak Nisa mewakili kelompok 3. Terima kasih. Terus rangkaian argumen kelompok berikutnya, rangkaian argumen. Kalau di bidang haki bla bla bla, tapi haki yang bolak-balik, wah bosan ya bolak-balik mengupas masalah yang satu ini, tapi ya sekedar mengingatkan saja sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sempurna. Dari 10 itu, jadi rahasia umum. Mana itu termasuk rangkaian argumen. Ayo perwakilan kelompok 1, kelompok 2. Silakan jawab, mana rangkaian argumen? Ayo anak-anak. Rangkaian argumen berarti kalau paragraf berikutnya. Paragraf apa? Paragraf kedua. Paragraf 2. Dari 10 ini masih argumen. Betul. Nomor 3 ini masih argumen apa sudah mengajak? Nah, yang paling penting nih, kita bisa bertanggung jawab. Masih argumen. Keempat, sudah jadi rahasia. Masih argumen. Nah, terus yang keenam, yang kelima. Anu yang mengejek. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati. Apa ini berarti? Ekstra waspada. Argumen apa ajaan? Mengajak. Ajaan. Masih apa? Ajaan, Bu. Ya betul. Masih apa ini suara yang kencang ini tadi? Kelompok berapa? Bu ini tulis? 4. Kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2. Ini yang kelompok 1 belum ada suara. Nah, yang paragraf 6 adalah kalimat
ajakan. Betul. Berarti 2, 3, 4, dan 5 adalah rangkaian argumen. Betul apa betul teman-teman? Betul. Kalau gitu kelompok paragraf yang terakhir ini namanya apa ya? Struktur apa? Penegasan kembali. Penegasan kembali. Betul sekali. Ini tadi dari perwakilan kelompok 1 ya. Terima kasih. Kelompok 3 lagi. Waduh, kelompok 1 mana nih? Kelompok 3 sudah 3 kali. Alhamdulillah, enggak apa-apa, Bu ini tunggu. Terima kasih untuk Cantika Bu, bukan kelompok 3. Oke, Mbak Cantika. Perwakilan kelompok berapa Mbak Cantika? Kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 tadi Mbak Cantika. Berarti kelompok 2 sudah 2 kali. Terima kasih. Bu ini ulangi untuk struktur. Paragraf pertama adalah pengenalan isu. Paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima adalah rangkaian argumen. Paragraf ke-6 adalah struktur ajakan. Paragraf yang ke-7 adalah penegasan kembali. Betul begitu teman-teman? Betul. Baik, ini tadi adalah strukturnya. Sekarang yang kedua kita cari kaidahnya. Nah, mana yang kalimat ajakan, mana yang kalimat bujukan? Ayo, mana yang kalimat bujukan? Sudah ketemu belum? Mana yang membujuk? Bentar, Bu. Bentar. Ya. Nah ini di paragraf ke-6 kan tadi kalimat ajakan. Yang mana nih yang menegaskan ajakan? Ini sudah terlihat besar belum? Yo, baca bersama. Mana yang mengajak? Nah, yang kalimat terakhir, Bu. Betul sekali. Ya, nah sekali lagi kita harus hati-hati sekali dan waspada. Betul ya? Ini ke perwakilan kelompok berapa? 2, Bu. 2 lagi, 4. 2 sama 4. Kelompok 1, halo. Terus berikutnya, mana yang pendapat? Mana ada kata-kata pendapat? Berarti pendapat itu argumen. Berarti ada paragraf di atas. Ya, mana? Mana yang pendapat? Paragraf kedua ada pendapat. Mana yang pendapat? Bentar, Bu. Mana yang pendapat? Bentar, Bu. Lihat di layar. Nih, Bu ini sudah. Wah, bosan ya. Sekedar mengingatkan. Siapa ini? Wah, bosan ya. Bolak-balik mengupas masalah yang satu ini itu adalah pendapat. Jadi siapa ini? Kelompok 1 ya? Kelompok 4. Kelompok 4 lagi. Kelompok 4 sudah 2 kali. Halo, kelompok 1 diam-diam saja. Baik, ke pendapat. Selanjutnya, kata teknis atau istilah. Mana yang masuk istilah kata istilah? Mana yang istilah? Mana istilah? Reproduksi. Terus apa lagi? Internet. Terus Internet. apa lagi? Situs-situs. Haki, Bu ini dengar haki, betul. Apa lagi? Kita cari ke bawah, ada lagi? Devil advocate itu apa? Aborsi. Boleh. Apa lagi? Ini ada lagi. Ya kan? Ini ada lagi. Apa ini? Tadi ada yang jawab reproduksi. Betul. Ya. Tadi sudah ada yang jawab devil advocate juga. Bu ini sudah dengar. Ya, betul, itu adalah sebuah istilah. Terima kasih anak-anak. Ada yang jawab internet, ada yang jawab devil, ada yang aborsi, ada yang ini juga ini teknologi. Baik, itu tadi. Ya, betul. Itu tadi kaidah kebahasaan yang teknis. Sekarang yang
konjungsi kausalitas. Kausalitas. Kita cari dulu konjungsi kausalitas. Sebab kalian cari yang ada jika, kalau. Nah, gitu-gitu. Coba itu. Mana ya? Jika tidak, kalau. Seperti itu. Nah, akibatnya mereka menyesal. Berarti kan ada. Ya. Aku terpikir Iya. aborsi. Nah, gitu ya. Belum itu Nah, ya enggak. Untuk itu mana tadi itu? Mana udah ketemu untuk itu? pun Ya, boleh itu juga termasuk. Boleh. Terus kata kerja mental. Kata kerja mental itu dari pikiran. Coba cari kata kerja yang dari pikiran. batu kutbak nar entek toh. Aduh, baterainya mau habis. Ya. Gak apa-apa. Mana ya kata kerja mental? Menyesal. Ya kan? Menyesal itu kan juga kata kerja nih. Kata kerja mental itu menyesal. Satu dapat. Apalagi ya? Ya, ini itu. Ya, sudah selesai anak-anak untuk kita. Ada lagi kata kerja mental, kata perujukan, kata teknis tadi sudah. Oh, cuma satu ya? Baik. Terima kasih. Mana lagi ya? Biasa. Ayo, dia bisa pilih. Jadikanlah wahana, selamat berakrab-akrab. Ini nanti kalian masukkan ke sini. Ya. Sudah ya, sudah selesai. Sudah jam lah. Itu saja. Mana ini? Nah, sebentar, Bu ini tanya. Kalau ada kata-kata gini, nah, ada kata-kata. Nah, ini bujukan apa ajakan? Apa argumen? Argumen. Argumen. Wah, Argumen, Bu. argumen. Argumen, Bu. Ya, Argumen, Bu. Argumen, Bu. siap. Top. Argumen, Bu. Sip. Sekarang bagian penegasan kembali tentang ini. Paragraf ke-7, ya toh. Jadi apa ini kata ini? Jadikanlah wahana internet ini sebagai penambah wawasan. Betul ya? Itu menegaskan kembali. Sekarang ini sudah dicari, strukturnya sudah, kaidah kebahasaannya sudah. Aku minta judulnya belum tadi? Mana tadi? Mana? Ada tahu judulnya kira-kira anak? Ya, perwakilan kelompok 1. Belum menjawab sendiri. Sudah menemukan judulnya belum? Ayo beri judul teks itu. Temanya dulu, kalau enggak, temanya dulu. Kalian sebutkan aja. Yuk, ini nilai. Saling berakrab-akraban dengan teknologi. Tema. Judul apa tema? Tema berakrab-akraban dengan teknologi. Perwakilan kelompok 1, nama Kelompok siapa? 2, Bu. Oh, kelompok 2. Nama? Dapat Alifi Yakin. Oke, Pak. Terima kasih, Mas Dava. Kelompok 2 lagi. Udah 4 sampai 5 kali nih. Udah 5 kali poinnya Bu ini. Yang lain? Tema yang lain? Atau judul yang lain? Kelompok yang lain? Ayo kelompok 1 ini. Ada yang ngirimkan ke WA? Bu ini tunggu hasil yang presentasi tadi. Ini sudah ada yang presentasi di kelas. Ayo, ada yang japri nggak apa-apa? Dikirimkan ke sini salah satu yang sudah nulis. Tuh, kayak ini sudah ada satu yang mengirimkan nih, kelompok yang lain ngasih emoticon. Yuk ini diberi tanda senyum ya. Seperti ini lah, gitu. Ya, Bu. Nah, baik, ini kita lanjutkan. Tuh, tadi yang presentasi sudah kita bacakan, ada yang mewakili di WA. Baik, ini sudah jam 8.55, kita 10 menit lagi. Baik, sekarang kegiatan terakhir adalah menarik kesimpulan.
Apa yang dapat kita simpulkan dari materi ini? Ada berapa struktur teks persuasif anak-anak? Ada berapa? 4, Bu. 4. Yang pertama? 4. Yang pertama? Pengenalan isu. Kedua? Pengenalan isu. Rangkaian. Argumen. Yang ketiga? Ajakan. Pernyataan ajakan. Ajakan. Penegasan kembali. Baik. Untuk kaidah kebahasaan ada berapa anak-anak? 7. Ada 71. Ada apa yang pertama? Tujukan Yang pertama? ajakan. Tujukan Pendapat. Yang ketiga? Fakta. Keempat? Kata teknis Penggunaan teknis. atau istilah. Baik. Yang kelima? Menggunakan Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Kata kerja mental. Kata kerja mental. Kata perujukan. Ketujuh? Terima kasih, Mari. Hebat sekali anak-anak. Betul sekali. Ini yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya ada 4 struktur teks persuasif dan 7 kaidah teks persuasif. Struktur teks persuasif yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat penegasan kembali terus sekali setelah yang kalian ucapkan tadi. Untuk yang kaidah kebahasan ada 7, 1 bujukan atau ajakan, 2 pendapat, 3 fakta, 4 kata teknis, 5 kata penghubung, 5 kata kerja mental, dan yang ke-7 adalah kata perujukan. Demikian adalah materi pada pagi hari ini, sudah kita simpulkan. Setelah ini kalian akan mengerjakan penilaian individu di Google Form. Bu ini akan kirimkan di WA. Baik, ini sudah ada yang selesai mengerjakan. Ini Bu ini lihat dulu, ini sudah ada yang mengirimkan tapi Wapri ya. Nah ini sudah ada yang mengirimkan di Wapi. Ini Bu ini baru ngecek di Google Formnya ini soal-soalnya. Ya, soalnya 5. Oh, alhamdulillah sudah ada 30 anak ya. Ini sudah masuk 31. Baik, terima kasih ya. Terima kasih anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah mengerjakan penilaian individu di Google Classroom. Terbukti tadi 31 anak sudah menyelesaikan. Terima kasih, kalian sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Putri. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, pelajaran selanjutnya yaitu menulis teks persuasif. Kalian persiapkan untuk pertemuan berikutnya pada hari Kamis. Menulis teks persuasif, silakan dibaca materinya di buku paket dan di buku modul. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Tolong Mbak Ayu ya, silakan Mbak Ayu. Untuk mengakhiri kelas hari ini, dimohon untuk berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Ayu sudah mimpin doa. Tadi doa pendahuluan adalah Mbak Nisa. Terima kasih untuk hari ini yang sudah aktif sekali. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Ingat 5M. Apa 5M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap sehat, tetap semangat, jaga makan, jaga protokol kesehatan.
Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini anak-anak, kalian sungguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, luar biasa.